Kali ini IAS kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu dari ISI Yogyakarta, UHN Sukriwa Denpasar, dan juga ada Untirta. Nah, gimana keseruannya? Mari kita lihat. Oke, mari kita sedikit room tour ya terkait dengan IAS. Sini kita memasuki ruang untuk presentasi, dan ini ada Mbak Asa. Nah, ini halo, sorry Mas. salah satu angels kita dari Ponorogo ya, Mbak ya. Selanjutnya kita masuk di ruang kerja. Di sini ada Bapak Ibu yang sedang mengerjakan tadi materi yang diberikan oleh Prof, karena tadi pagi Prof memberikan materi terkait dengan struktur berpikir, dan juga MA Angels juga yang memberikan terkait dengan Mendeley. Selanjutnya kita masuk di ruang yang ini ruang makan. Ini semacam ruang makan tapi bebas, feel free aja. Di sini bisa kita buat diskusi, bisa kita buat untuk macam-macam. Nah, di sini ini adalah meja apa Mas Heng namanya? Meja apa ini? Meja tempat kita diskusi juga salah satunya. Meja berani mati nih Om. Ini meja berani mati. Berani mati. Siapa yang duduk sini harus berani submit, berani nulis. Itu dia. Bagus kan? Keren banget kan? Luar biasa, sangat sadis sepertinya. Sadis dalam untuk menunjukkan ilmu pengetahuan ya. Ini juga di sini ada Mas Bibi, selaku Angels Putra ya. Iya. Angels Putra. Ini kita sedang bersama dengan Mbak Laras. Ini salah satu Angels dan juga mentor junior di IAS Schooler. Nah, ini tadi pagi Mbak Laras dan juga Mbak Putri itu menjelaskan terkait dengan Mendeley dan juga mencari artikel-artikel, sumber artikel yang bereputasi dan juga terindeks Scopus. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Laras sebenarnya Mendeley itu apa sih fungsinya bagi untuk menunjang artikel kita ini apa gitu? Jadi Mendeley itu fungsinya nggak cuma untuk kita mensitasi literatur yang kita masukkan ke dalam artikel, tapi sebenarnya Mendeley itu berfungsi untuk membantu kita melihat kecenderungan studi atau membantu kita juga untuk mengelola pustaka-pustaka kita. Jadi Mendeley itu basisnya adalah pustaka online kita yang kita bawa di dalam laptop masing-masing. Jadi nggak lupa kalau kita mau nulis referensi atau mau nulis citasi, nggak lupa nih detail-detail artikel yang kita kutip itu seperti apa. Oh, seperti itu. Apakah cuma bisa mengutip aja atau bagaimana Mbak? Ada spesifikasi lain yang Mendeley itu punya, sedangkan referensi yang lainnya itu nggak punya? Maksudnya aplikasi referensi itu nggak punya? Atau gimana? Kelebihannya seperti apa gitu? Kalau Mendeley itu kelebihannya satu, memang dia produknya Elsevier. Jadi karena produknya Elsevier pasti kan dia terkoneksi dengan Scopus. Yang kedua, kelebihannya adalah dia tidak menyimpan banyak data di laptop kita, jadi laptop kita nggak berat. Dan kalau misalnya pasang aplikasi beberapa lainnya juga masih bisa. Nah, Mendeley ini juga kelebihan yang paling utama adalah dia ada fitur literatur search, jadi kita bisa langsung melihat nih artikel-artikel apa aja yang bisa kita kutip. Jadi bisa melihat kecenderungan studinya nih, misalnya kita memasukkan keyword, ketika keyword itu sudah muncul kita enter, kita bisa lihat kecenderungan studi dari apa yang ingin kita. Oke, jadi selanjutnya kita akan wawancara ya terkait dengan Prof terkait dengan perkembangan hari pertama ini. Selamat sore Prof. Ya, selamat sore. Hai, Nolitang. Iya Prof, gimana Prof hari ini pelatihan di hari pertama ini? Sejauh mana perkembangannya? Ya, saya kira ini hari yang penuh tantangan ya. Setelah semalam kita membicarakan pakem menulis, bagaimana menstrukturkan gagasan tulisan. Di hari ini teman-teman mulai struggling untuk mematchkan antara struktur berpikir jurnal Scopus itu dengan bidang studinya. Nah itu kan tantangan tuh, karena mematchkan itu dalam arti bahwa apakah yang selama ini dikerjakan oleh teman-teman sebagai dosen peneliti itu bisa dibangun gagasan yang bisa menjadi artikel yang bereputasi. Jadi maksudnya nggak bisa deskripsi ya, jadi deskriptif aja, tapi harus ada satu pesan yang penting. Minimal harus ada sesuatu yang baru yang mau kita katakan pada jurnal, sehingga tulisan kita itu memang diapresiasi oleh jurnal sebagai tulisan yang bagus.
Nah itu tantangan besarnya di situ, menemukan angle dari disiplin dan research masing-masing itu untuk dipaskan gitu ya dengan tradisi menulis jurnal bereputasi. Karena selama ini kan kita menulis bebas, menulis buku ya. Jadi sekarang dituntut memang harus punya kaliber. Sehingga proses hari ini itu mengangkat seseorang dari yang selama ini sekedar peneliti harus mengubah dirinya jadi pemikir. Jadi maksudnya dia harus memampukan dirinya memikirkan sesuatu. Karena yang mau di-share ini adalah sebuah global knowledge. Jadi nggak bisa cukup pengetahuan dia yang sehari-hari yang biasa dia dapatkan dalam satu research diceritakan sebagai keunikan. Tidak cukup. Jadi bagaimana menghubungkan sesuatu yang unik situ ke dalam satu percakapan global pada tingkat keilmuan. Artinya dalam dunia jurnal itu tantangan. Berarti hari ini adalah hari yang sangat menentukan sekali. Paling menentukan. dari semua hari ini paling penting. Kenapa? Mengubah mindset. Ini tantangannya ya. Kita mengubah mindset cara orang berpikir, ya, cara orang membayangkan artikel. Dan selama ini kita terperangkap pada deskripsi. Jadi semua tulisan kita pada umumnya cuma melaporkan hasil penelitian. Jadi sifatnya reporting. Ketika reporting itu kita terperangkap pada deskripsi. Padahal yang diminta oleh jurnal bereputasi ini, jurnal internasional, itu adalah sebuah gagasan besar yang bisa kita bangun dari pengalaman lokal. Jadi bagaimana pengalaman-pengalaman kecil kita dalam riset di sebuah kampung, di sebuah kasus, sebuah kejadian, bahkan meneliti 1-2 orang bisa diangkat ya, menjadi sebuah global knowledge dalam arti yang bisa dibagi sebagai pengetahuan global. Artinya orang di Afrika atau di Amerika Latin ya, atau di Eropa, Amerika, dia bisa bilang, wah ini penting ini sesuatu yang perlu kita coba. Ini jangan-jangan menjadi jalan untuk pemecahan masalah kita di sini. Jadi pengalaman Indonesia itu bisa menjadi sumber kecerdasan global. Ya, ini kan membutuhkan sikap akademik kan. Nah, jadi itu yang perlu dirubah. Mentalitas kita sebagai Siap. Oke, sip. Itu teman-teman. Jadi hari pertama itu adalah hari yang sangat penting karena menentukan pengubahan mindset. Kita menuju ke meja angels. Di sini para angels dan juga biasanya mentor-mentor untuk menyelesaikan terkait dengan artikel, kemudian diskusi-diskusi ilmiah lainnya. Nah, di sini ada, mungkin bisa saya perkenalkan satu persatu boleh. ya. Siapa aja di Ini antaranya? ada Mbak Bia dari Sulawesi. Ini ada dari Mbak Asa yang tadi ada di reservasi juga. Kemudian itu ada Mbak Mirna dari Padang Pariaman. Itu juga ada Mbak Neni dari Sulawesi. Tadinya ada Mbak Puja dari Gunung Kidul. Kemudian di sini ada Mbak Putri Saka Dan di Medan, dan juga ini ada Mbak Selhor. Nah, ini dari Ambon. Oke, selanjutnya kita menuju ke ruang belajar utama. ya ini merupakan sebuah altar pengetahuan. Iya, di sini merupakan sebuah altar pengetahuan di mana di meja ini para guru-guru besar itu dilahirkan. Bisa dilihat untuk suasananya. Oke, mungkin kita bisa lihat. Ini ada 4 lantai di sini. Nah, ini ada di sini bisa mendinginkan suasana ya, karena di sini kita bisa biliar sebenarnya. Ini ada meja biliar yang biasa kalau misalkan bapak ibu suntuk bisa kita bermain biliar di sini. Ini juga ada sticknya di situ. Iya. Ini bisa saya nyalakan dulu ya, Mas. Iya. Oke. Kemudian
Kemudian di sini juga ada kalau misalkan suntuk terus pengen refresh otaknya ya bisa nge-gym di sini. Iya. Ini tersedia, ini full free aja. Dan kemudian Kamar-kamar juga di sini ya namanya. ya, ini ada kamar, ada 3 kamar di sini, ada 3 kamar itu buat peserta karena ini terisi ya kan Iya. saya nggak bisa buka satu-satu. Ha-ha. Oke, kita bisa lanjut lagi. Ha-ha. Ini kita kemana Nob? Ke lantai? Kita ke lantai 3 gitu Bang ini. Di sini ada 2 kamar. Di sini kalau misalkan cuacanya itu nggak mendung atau gimana gitu ya, ini bisa kita lihat Merapi di sini. View-nya udah kelihatan. Oh iya. Luar biasa Nob, lagi apa? Berbuah juga itu mangganya. Mana? Oh iya. Wah. Iya ya. Ha-ha. Mantap kali ini selain di sini disuguhkan oleh ilmu pengetahuan juga disuguhkan buah yang alami. Ini tanaman punya ibu sepertinya ya. Ya, tapi ini kayaknya banyak semputnya jadi saya nggak mau Iya. deket-deket deh. Oke, kita lanjut aja langsung ya ke lantai 4. Ini adalah lantai yang sangat-sangat bebas, kita mau ngapain aja. Bisa Bapak Ibu kalau yang ada yang ngerokok bisa ngerokok di sini sambil melihat view-nya ya kan. Sini lebih kelihatan lagi Bang Dede sebenarnya untuk view Merapinya. Oh iya iya Nob. Luar Ini juga biasa. Mm-mm. lebih enak gitu suasananya. Ini juga bisa kita nge-gym kecil-kecilan ya. Iya, untuk menggerakkan rileks lah atas otot-otot yang memang tegang. Betul, kita bisa nge-gym seperti ini. Nah, ini kan bisa kan udah lama tuh duduk terus di meja pelatihan kan. Iya. Nah, ini bisa menggerakkan. Ini Oke. mungkin itu saja room tour kali ini. Nanti akan kita tambahkan lagi untuk room tour selanjutnya. Oke, dadah, see you.